Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Erika Fahjati Nurhayati Nikmah dengan NIM 20070161127. Di sini saya akan menjelaskan tentang menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia. Yang pertama ada pengertian takdir. Kata Al-Qadar yang berarti kekuasaan, ukuran sesuatu, penentuan, dan kemuliaan. Dalam lisan Arab, kata Al-Qadar dan Al-Takdir mempunyai makna yang sama, yaitu ketentuan Allah. Kedua kata ini sering digunakan dalam makna yang sama, yaitu ketentuan Allah. Itulah sebabnya rukun iman yang keenam yaitu iman kepada Al-Qadar. Allah telah mentakdirkan demikian, maka itu berarti Allah telah memberinya kadar, ukuran, batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal pada makhluknya. Takdir adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditakdirkan Allah sejak zaman azali, berlaku bagi semua makhluk ciptaannya, termasuk apa yang akan didapat dan tidak akan bisa dirubah berupa kebaikan, kejahatan, pahala, dan sisaan. Adapun pengertian Al-Qadar dalam syariat adalah keterkaitan ilmu dan kehendak Allah yang terdahulu terhadap semua makhluk di alam semesta sebelum Dia menciptakannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan Allah telah mengetahui, menghendaki, dan menetapkannya. 7. Sesuai dengan kandungan hikmahnya yang maha sempurna. Yang kedua ada macam-macam takdir. Macam-macam takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah paten, tidak dapat diubah dengan cara apapun. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan takdir mubrom sebagai ketentuan yang mutlak, dan manusia pun tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh dari takdir mubrom adalah takdir harus lahir dari orang tua yang mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang kedua ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih bersifat kondisional, sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 sampai 40 yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tidak ada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling. Contoh dari takdir mu'alaq adalah takdir miskin dapat diubah dengan doa dan kerja keras, takdir sakit dapat diubah dengan doa dan berobat, dan sebagainya yang melibatkan ruang usaha bagi manusia. Yang ketiga ada dalil tentang takdir. Firman Allah yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan Al-Qadar atau takdir. Selanjutnya ada sabda Rasulullah yang artinya ketahuilah seandainya seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan suatu manfaat atau kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu memberikan manfaat bagimu kecuali dengan suatu kebaikan yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan kamu dengan suatu keburukan, maka mereka tidak mampu mencelakakanmu kecuali dengan suatu keburukan yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Pena untuk menuliskan segala ketentuan takdir Allah
telah diangkat dan lembaran-lembaran tempat menulisnya telah kering. Keberadaan anak berkebutuhan khusus sangat istimewa dan luar biasa. Para orang tua dari anak berkebutuhan khusus adalah sosok yang juga sangat mengagumkan ketika menjalani hidup bersama buah hatinya. Ayat Al-Quran menerangkan bahwa anak adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita jaga semata-mata untuk mendapatkan rahmatnya. Orang tua dengan anak berkebutuhan khusus harus ikhlas menghadapi takdir yang telah diberikan oleh Allah. Tuhan yang menentukan takdir manusia, amanah dari Allah yang seperti ini harus kita terima dan jaga sebaik mungkin. Mempunyai anak berkebutuhan khusus termasuk dalam takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah dengan cara apapun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.